Halo teman-teman, ini adalah konten perdana gua dari segmentasi AADT alias ada apa di Twitter. Kalau lu bilang, Bang X Bang sekarang namanya Bang X Bang. Gak, gue menolak untuk manggil X. Gue tetap stay di Twitter. Twitter terbaik. Oke, di konten kali ini kalian udah lihat di awal video ya. Jadi ada yang kirim manifest bilang, gue laki-laki, pengen tahu pendapat kalian juga, terutama laki-laki. Thank you. Jadi dia ngirim gambar kurang lebih kayak gini. Calon istrimu tipe yang tertutup alias berhijab dari atas sampai bawah tanpa celah. Saat kalian sah, ternyata badannya nggak begitu mulus. Misal ada bekas luka, bekas cacar, dan lain-lain. Gimana pendapat kalian? Sebelum gue masuk ke sini, ya, gue akan ngasih pendapat gue dulu. By the way, ini cuma opini gue aja guys. Jadi terserah kalian mau ini dianggap apa ya, terserah. Intinya ini cuma opini, jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kalau nganggap kalian ini benar, ya sudah. Kalau misalkan salah, ya sudah juga gitu, nggak masalah gitu. Jadi opini gue tentang ini adalah gini, pentingnya jujur-jujuran sebelum nikah itu penting banget. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh harusnya lu udah tahu sebelum lu nikah gitu. Kayak ya gue tahu sih si cewek ini takut gitu, kayak takut apa, si cowoknya berubah pikiran terus mutusin si cewek gitu. Paham gue. Tapi kalau dari gue, oke gitu. Jodoh gak akan kemana. Jodoh udah ada yang ngatur selama lu ingin berusaha untuk mencari jodoh. Bahkan kalau emang gak dicari, kalau emang lu hoki ya ketemu aja gitu. Maksud gue gitu, jujur. Jadi gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi ketika lu nikah, oke, gue tahu jeleknya dia gimana, gue tahu bagusnya di mana. Dia juga udah mau jujur satu sama lain. Apakah lu terima kekurangannya dia? Apakah lu bisa mentoleransi kekurangannya dia atau enggak gitu? Yang kayak gitu sebenarnya harus di awal sebelum nikah, coy. Bahkan kalau bisa sih di awal pacaran ya. Jadi kalau emang putus ya lu nggak nyesak banget gitu. Tapi balik lagi, gue nggak bullshit kayak ya lu harus mencintai istri lo apa adanya. Tapi kan kalau emang itu bukan tipenya ya mau gimana lagi guys gitu. Mending dijujurin sih, menurut gue jujur. Kalau kata Uus, jujur itu adalah obat yang paling menyakitkan, dan itu gue setuju banget. Belum tentu orang yang kita jujurin itu mau terima fakta yang sudah kita lemparkan. Makanya jujur itu adalah obat paling menyakitkan, karena fakta itu sangat menyakitkan. Baiklah, kita lihat ya balasan-balasan netizen. Yang pertama nih, if it's a deal breaker for you, you better never ever get married. Imagine if your girl divorce you because it turns out your peep it's not big enough, because you have acne around your pups again. It's okay if you don't like a girl with a scar, but vice versa bro. Sorry buat broken English, tapi intinya adalah ya kalau misalkan si orang itu tidak bisa deal with it, ya mending gak usah nikah, intinya gitu. Padahal sah aja sih, cuman sayangnya gue nggak tahu sih. Ini gue nggak menyalahkan dari sisi wanitanya dan prianya ya. Karena bisa jadi salah dua-duanya. Kenapa nggak mau sebelum nikah tuh ada obrolan gitu, kayak yuk kita jujur masing-masing. Kamu berumah tangga maunya kayak gimana, aku berumah tangganya mau kayak gimana gitu. So, udah ketemu nih, kayak dua visi misi bisa jadi berbeda gitu. Ya lu diskusikan lagi, kira-kira visi misi mana di antara kita berdua itu yang oke gitu buat kita berdua gitu. Menurut gue sih seperti itu ya. Menurut gue, walaupun sejujurnya gue belum nikah, tapi itu udah di bayangan gue sih. Oke, yang kedua, aku perempuan. Pengen tahu pendapat kalian juga yang cewek, kalau misal ternyata pip suami hitam dekil pendek kecil, terus nggak six pack, bulu pip sama ketek lebat, pipnya juga koreng hitam. Gimana pendapat kalian? Thank you. Ya basically
Sebenarnya manifest ini soal physically ya. Jadi rata-rata orang-orang balasnya physically. It's complicated sih menurut gua. Kalau misalkan dibalikin gini juga iya bener juga gitu. Karena ini luka dalam kan. Siapa yang tahu, apalagi kondisinya adalah nih orang ceweknya itu berhijab, nggak mungkin dong. Ya bukan yang nggak mungkin, balik lagi, don't expect too much to this gitu. Bisa aja kan yang berhijab itu tanda kutip nakal gitu kan. Ya tapi kalau misalkan orang ini udah bilang kayak gini berarti mereka tidak pernah berbuat nakal, itu asumsi gua. Jadi ya emang agak susah sih, selain kalian harus jujur satu sama lain. Nih, ini dia yang ketiga. Sedia jadi cewek tuh harus 100% sempurna di mata laki-laki. Emang kamu sespesial apa sih sampai bisa tanya kayak gini? Sebelum tanya kayak gitu, coba deh ngaca dulu, stres. It's same for us. Ini yang di Twitter itu lagi banyak banget perang gender kayak gini guys. Jadi menurut gua cukup dihindari aja. Ini dia bilang sedih ya jadi cewek, seolah-olah dia mewakilkan semua cewek. Padahal for us gitu, laki-laki gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama kasihan. Dan balik lagi, satu laki-laki tidak mencerminkan semua laki-laki guys. Semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Same as woman gitu. Satu wanita tidak bisa mengeneralisirkan semua wanita. Semua punya plus minusnya masing-masing loh. Namanya juga manusia gitu. Ini yang terakhir mungkin ya. Sumpah, gue mual banget jadi cewek kayak yang dipandang aspek itu doang. Pip, kayak nggak ada hal lain yang lebih wah debak gitu. Oke, nggak jadi yang terakhir guys. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita soleha. Kalau dia udah berpakaian syar'i, menjaga pandangan, tidak bermudah-mudahan terhadap lawan jenis, maka fisik adalah nomor sekian. Habisnya bukan sebaik-baiknya wanita adalah yang cantik dan lurus. Yap, gue setuju. Tapi di era sekarang masing-masing punya preferensi ya. Jadi ini antara jodoh-jodohan aja gitu. Terus jodoh kan katanya cerminan diri ya. Jadi mungkin masnya coba lebih sadar lagi ya. Ini pure sebenarnya menurutku pribadi dari masnya salah kalian berdua, kenapa kalian gak mau jujur gitu. Kayak menurut gua aneh aja. Mungkin si cewek juga malu, lu juga harusnya kayak bikin confident lah, kayak ya gak usah malu gitu, jujur-jujuran aja gitu. Ini ada balasan laki. Dari tadi kan perempuan mulu, ini mungkin terakhir ya buat laki-laki ya. Terakhir bukan buat laki-laki sih, maksudnya terakhir di sesi gue ngelihat balasan tweet ini gitu. Gue laki, jujur, I don't give a shit bro. Gue nikah sama kepribadiannya, sifatnya, dan yang paling utama cara berpikirnya atau kepintarannya. Dan alhamdulillah anak gue usia 21 bulan udah bisa berhitung 1-12 dengan lancar. Karena apa? Jelas karena ibunya cerdas. Well, ya itu tipe lu. Jangan samakan dengan tipe orang lain. Kasus lu dengan kasus orang lain berbeda. Lu dengan orang lain adalah dua individu yang berbeda. Kalau misalkan lu bilang kayak gini ya good for you gitu. It's good. Bagus buat lu gitu. Tapi kan semua punya preferensinya masing-masing. Kalau preferensi dia di fisik, ya sudah. Kalau emang preferensi lu di kepribadian dan cara berpikir dan kepintarannya ya sudah gitu. Jadi case satu dengan case yang lain itu berbeda gitu kan. Dia cuma nanyain bla 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 blanya, ya sebenarnya nggak salah juga sih, karena ya dia nanyain hal seperti itu terus lo memberikan pendapat kalau berusaha lah, kalau fisik tuh bukan segalanya gitu, segalanya adalah otak. Tapi kan dia nggak mau, dia maunya fisik segalanya. Yang penting nanti keluar anaknya cakep atau ganteng ya kan, atau cantik gitu, tapi otaknya kosong itu. Kalau masnya kan lebih pintar ya, karena ngeliatnya dari kepribadian, kepintaran.
tumbuhlah anak yang sudah bisa berhitung 1-12 di umur 21 bulan atau hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih lah. Good. Ya, menurut gua gitu aja sih guys. Kayak kalau kalian pacaran terus mau nikah, saran gue sih kalian duduk berdua dulu, terus ngobrol, buka-bukaan, kayak lu maunya apa, gue maunya apa, terus apa yang gue belum tahu dan apa yang lu mau tahu dari gue. Gitu menurut gue guys. Jadi lu nggak akan kaget ketika berumah tangga, oh ternyata dia selama ini gini ya, oh ternyata selama ini gini ya, gitu. Walaupun itu tidak jadi jaminan ya, karena manusia pada dasarnya suka menutupi sesuatu kan. Jadi bisa jadi bohong, yang gitu-gitulah. Karena udah banyak banget manusia sekarang yang kena janji-janji manis manusia lain. Sampai pas berumah tangga, KDRT lah, selingkuh lah, apalah, inilah, itulah, ya banyak lah masalahnya. Tapi menurut gue itu adalah salah satu tindak preventif, dan semoga aja lu juga nggak bodoh-bodoh banget kalian ya. Jadi bisa ketika lagi ngobrol berdua, jadi kalian bisa tahu gitu, oh dia ngasih alasannya bohong nih, oh dia ngasih jawabannya jujur nih, oh dia ngasih jawabannya tulus nih. Ketika lu mau nikah, jangan mau kemakan dengan kata manis. Kata realistis adalah yang paling benar. Oke, sekian dari gue guys. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau misalkan emang kalian pengen lihat video gue lagi, karena gue akan nge-explore Twitter dan gue coba akan beropini menurut gue pribadi, dan gue bakal ngeliat beberapa tweet-tweet balasannya ya. Mungkin yang kayak tadi, atau mungkin gue bisa lebih proper karena ini baru gue temuin dan gue bikinin gitu. Ya namanya juga video pertama guys, masih uji coba. Tapi nextnya semoga aja gue bisa lebih baik. Oke, jangan lupa like, subscribe. Tolong bantu gue biar gue bisa monetisasi. Gue juga bakal, kalau misalkan kalian mau kepo soal gue, nanti gue coba taruh sosial media gue di link deskripsi. Dan kalau misalkan emang kalian mau support gue, nanti gue akan pin komen saweria gue ya, 10.000 atau berapapun itu sangat berarti juga buat gue di kehidupan di bernegara. Mau ngomong apa ya? Maksud gue hidup di negara yang hampir chaos ini guys. Ya, kalau menurut kalian 10.000 kalian penting, lebih baik gak usah. Cukup korbankan kuota kalian untuk menonton gue nyap. Oke, sekian. Thank you. Semoga hari kalian bahagia. Goodbye.